Kok lu nangis mulu sih? Emang hidup gue nangis mulu kebanyakan. Ini ada tamu yang spesial banget Mitra. Lagunya udah dengerin sama-sama. Aduh parah ya. Gue tuh sampai jelek banget tadi pas dengerin lagunya. Langsung aja Rere sapa ada Div Ivankia. Halo semuanya. Apa kabar Div? Alhamdulillah baik. Pelajaran indah. Yes. Emang pelajaran apa sih yang lu dapat dari pelajaran indah ini? Lagunya parah nih. Jadi pas gue dengerin tuh langsung aduh kena banget di hati gue kayaknya sih. Pelajaran indah ini tentang apa sih? Tentang arti indah dari sebuah perpisahan. Hah? Arti indah dari sebuah Gini, biasanya kan orang, gue nanya sama lo ya kak. Kalau biasanya pisah, biasanya sama pasangan kesel nggak? Banget lah. Benci nggak? Ini sih relatif. Ada yang benci, ada yang sedih gitu. Ada dendamnya nggak sedikit? Sedikit lah, sekian ada. persen ya. Nah tapi di lagu ini gue memberikan sentuhan baru bahwa perpisahan itu nggak selalu identik dengan dendam dan kesedihan dan kebencian. Juga, ya. Jadi resapilah bahwa kita ketemu sama orang atau kita berpisah sama orang itu selalu ada pelajaran gitu ya. Iya, itu nggak ada arti kebetulan. Maksud dari kebetulan itu nggak ada, tapi lebih ke kita ada maksud dipertemukan oleh Dia, oleh Tuhan. Yaitu ada pelajaran indah di balik itu. Mau sisi buruknya, sisi baiknya pasti ada yang bisa kita ambil, gitu. Mau endingnya bikin kita menangis bombay, menangis darah, pokoknya ambil pelajaran indah dari situ ya Div ya. Gini, pisah boleh, galau sehari 2 hari habis itu lupa harusnya. Harusnya, tapi kan itu susah. Mau sedikit cerita tentang lagu ini, ini sebenarnya lagu gue bikin di tahun 2018. 2018 ya, oke. Itu di titik terendah dalam hidup gue. Kenapa? Karena gue pisah sama bokap. Pisah dalam arti? Nyokap bokap divorce. Oh oke. Jadi di saat itu siapa sih orang yang pengen keluarganya pengennya utuh lah gitu kan. Tapi ada satu hal yang membuat semuanya pisah. Dan di saat itu gue ngerasa ada dendam sama beliau, tapi nyokap gue punya hati yang tulus gitu loh. Selalu bilang kamu nggak boleh dendam sama bapak kamu, biar gimana pun itu adalah dia adalah daging kamu. Kok gue sedih sih dengernya ya. Jadi kalau orang bilang ini lagu buat pacar, ini lagu buat kekasih apa, itu jauh dari itu. Oh gitu. Jadi sebenarnya tuh ya, Div ini lagunya memang ini ciptaan lu sendiri. Yes. Oh jadi Div ini lagunya itu emang kisah nyata dari 2018 tadi udah dikasih tahu. Tapi gue pikir tadi terus deh. Jadi pas gue dengerin, gue pikir tuh ini penciptanya, gue belum tahu nih penciptanya ya. Penciptanya nih bikin lagu perpisahan yang gue bilang tadi pasangan gitu. Dan ternyata ini perpisahan maksudnya yang dirasakan seorang anak gitu kan ya, atas perpisahan orang tuanya. Tapi gue buat secara universal, jadi lagu ini bisa didengar terserah lah gitu kan buat ya. sahabat, buat ditinggal meninggal atau gimana pun gitu. Jadi ketika orang dengar lagu ini orang langsung aduh kok gue ngerasain lagu ini ya. Oke. Ini 2018 ya lagu bikinnya. Dibantu sama siapa pas nyiptain lagu ini? Sendiri, dibantu sama Allah. Jadi inspirasinya dari kehidupan sendiri pribadi. Terus juga 2018 bikin. Ini proses rekamannya sendiri apakah memang 2018 atau memang 2019 rekamannya. Oke. Tapi yang ketunda karena ada pandemi kemarin. Jadi baru rilis awal tahun lalu. Awal tahun gitu. 2021 baru visit ke mungkin ke radio-radio gitu kan ya. Baru 2021 ini meskipun lagunya kan memang ini ada pandemi itu baru sekarang kan kita agak sedikit leluasa. Benar. Ya. Oke. Ini pas bikin lagu terus proses rekaman ya. Lo inget kejadian 2018 itu atau gimana? Jelas. Biar soalnya feelnya tuh dapat banget. Jelas gitu. sekali. Jadi gini ya. Pertama gue ceritain dari awal dulu. Bikin lagu ini di Lembang. Bandung. Yes. Dingin coy. Dingin. Jam 4 pagi itu ada angin, ada hujan. Makanya desau angin, rintik hujan. Gitu kan. Lu pas lagi nyendiri di Lembang? Iya. Memang di daerah pas lagi nginep gitu daerah sana? Iya, di Sapulidi. Oh oke. Ketinggian berapa itu? Dingin banget, parah sih. Itu dingin banget dan emang jam 4 pagi pas nulis lagu ini pun air mata gue netes loh. Sama kayak hujan ya pas waktu itu ya. Jadi kayak angin tuh kayak ngebisikin suaranya beliau. Rintik hujan itu kayak memberikan mengibaratkan bahwa gue pisah sama dia pas lagi hujan memang. Gitu. Nah jadi
nulis lirik itu ngalir aja, ngalir, tapi sambil nangis. Pas jadi pun gue rekam nangis gitu. Nangis juga ya? Nah, kejadian pada saat di take vokal, itu take vokal 3 jam. 3 jam? 1,5 jam buat nangis doang. Gue udah bilang sama arranger gue gini, kayaknya gue gak bisa nih take vokal. Gue cuma nangis doang, atau enggak ini lagu gue cancel aja. Udah lupain aja lagu ini, gue gak bisa. Tapi arranger gue dan tim gue pada saat itu bilang, enggak, kita butuh energi lu yang itu, kita butuh rasa lu yang itu gitu. Akhirnya gue coba dengan ya, tapi gue bilang, tapi gue nggak bisa nih, pasti gue akan nangis, nggak apa-apa, lo nikmatin aja. Akhirnya selesai juga, ya jadilah lagu ini. 3 gitu. jam ya. 3 jam. Yang 1,5 jamnya gitu berhenti karena memang nangis. Nangis, 1,5 jamnya buat fokus. Jadi misalnya gini, buat fokus. Okay. Misalnya gini. Dasawangin gitu ya. Iya. Air mata udah ngembeng. Nangis. Sambil nahan-nahan gitu kan ya. Iya betul. Nahan-nahan gitu, lanjut lagi ke yang berikutnya. Iya. Gue gak bisa bayangin sih kayak gimana. Ya kan pas gue denger juga, aduh udah deh, aduh gitu. Banyak juga. Soalnya gue tuh orangnya perasa banget kayaknya sama kayak lu gitu kan ya. Pas dengerin, aduh udah deh gitu kan ya. Karena kebetulan gue juga Libra ya. Jadi memang orangnya perasa, orangnya sensitif. Jadi pas bikin lagu itu bawanya nangis terus. Tapi akhirnya kan jadi juga kan. Jadi juga pada saat launching kemarin feedbacknya bagus banget dari orang-orang. Itu pun gue nangis lagi gitu. Nangis lagi? Kok lo nangis mulu sih? Emang hidup gue nangis mulu kebanyakan. Aduh, ini Pelajaran Indah, ini lagu lo yang pertama atau? Enggak, sebenarnya sebelum-sebelumnya udah ada lagu yang lain. Cuma ini yang pertama di launching. Pertama di launching. Biasanya cuma kayak gue masukin di YouTube atau gue masukin di Instagram aja. Tapi kali ini emang gue pengen serius. Gue serius, gue mau launching ini lagu sama media, sama yang lain-lain juga. Jadi biar orang makin tahu sih. Si Div ini tuh siapa sih? Si Div ini kan barusan udah ketahuan di Trail Gangga ya. Jadi Pelajaran Indah yang memang launchingnya yang ini, konsennya kayak yang ini, meskipun memang ada berapa lagu sebenarnya yang pernah, maksudnya itu lu rekaman udah berapa lagu? Total. Biasanya orang-orang yang datang ke sini suka gak ingat saking banyaknya nih. Sekitar 9 lagu. 9 lagu. Iya. Genrenya, nah yang ini dulu deh gue tanya. Ini genrenya pop ke mana genrenya? Ini pop klasik sih. Pop maksudnya lebih ke pop yang everlasting lah. Jadi klasik, maksudnya cuma piano sama string aja gitu. Tapi sebenarnya kan gue memang pop R&B gitu. Mungkin kalau ada lagu gue juga yang lebih gila, itu yang lebih Ada stone R&B-nya. Iya, gitu. Tapi kalau untuk generalnya pop R&B sih gue. Pop gitu. R&B ya. Oke. Jadi genrenya seperti itu Mitra ya. Pas rekamannya berarti apa sih kalau misalnya gue nanya susah nggak sih pas rekaman lagu ini? Cuman susahnya ya itu maksudnya. Iya, ngatur emosinya aja sih sebenarnya yang susah. Oke. Dari sekian lagu tetap yang ini yang jadi jawaranya lu nih, Pelajaran Indah ini. Beda-beda sih. Beda-beda ya. Ada yang bilang ini lagu jawaranya gue, ada lagi yang lebih gila jawara gue, yang ini. Tapi mayoritas sih alhamdulillahnya ya, orang hampir rata-rata suka sama lagu yang gue, yang beberapa orang yang dengar sekeliling gue gitu. Gue kan nggak tahu ya di luar seperti apa. Oke, tapi keluarga dukung ya pas lo ke dunia musik gitu? Alhamdulillah ini sih 50-50. Jadi nyokap gue ngedukung, kakak gue nggak. Kenapa? Menurut dia apa sih dunia musik? Musisi lu mau jadi apa sih gitu. Tapi ketika mereka ngeliat perkembangan gue sejauh ini gitu, mereka malah bilang, oke, gue percaya nih, lu bisa nih pasti. Jadi gitu. support ya? Jadi support, karena gue tipe orang yang gue gak mau banyak omong dulu di depan, gue jalan dulu, gue buktiin dulu. Tapi kalau gue kan emang selalu curhatnya ke nyokap gitu. Ma kayak gini. Nyokap gue tuh orangnya tipe orang yang sangat mengerti gitu. Nah kalau kakak gue enggak, dia maunya lihatnya resultnya seperti apa gitu. Tapi it's okay buat gue, dan sekarang mereka malah support banget. Gitu. Kejadian di 2018, apakah lu pas ke dunia musik itu 2018 atau memang sebelum-sebelumnya sih? 2017. Oh 2017. 17 pertamanya maksudnya itu kayak yang gue seneng nih, maksudnya ke musik gue kayak bakal terjun ke memutuskan itu. Awalnya kayak gimana? Jadi gini, sebenarnya kalau dibilang pengen nyanyi itu bukan yang maunya gue banget awalnya gitu ya. Tapi memang bakat gue dilihat sama nyokap itu dari umur 4 tahun. Gue udah ngajarin nyokap gue nyanyi.
malahan kebalikannya, bukan nyokapnya yang ngajarin anaknya. Nah tapi gue ikut beberapa kayak cover boy, kayak syuting juga gitu. Tapi memang ternyata gue nggak ngerasa comfortable di situ. Dan di 2017 itu gue ingat banget gue jadi vokal coachnya temen gue untuk single rohaninya dia. Vokal coachnya? Parah. Belum rekaman tapi udah jadi vokal coach ya. Dan jadi vokal director sekalian pada saat itu, pada saat dia rekaman. Terus dia bilang, Div mendingan lu bikin single deh. Gitu. Oke, dia yang nyaranin ya. Iseng pertama kali gue bikin lagu tuh kayak dibantu-bantu sama orang-orang sih. Karena gue belum tahu bagian lagu yang oke itu kayak gimana gitu kan. Nah habis itu single pertama gue ngerasa kurang puas. Gue tipe orang yang ketika ngerjain sesuatu tuh gue harus ngerasa ini harus bagus nih, gitu ya. Karena gue orang perfeksionis sih gitu. Nah pada saat 2018 awal gue rilis lagu lagi. 18 pertengahan gue rilis lagu lagi. Ketika 2018 pertengahan itulah gue mencoba untuk membuat sebuah lagu sendiri. Tapi feedbacknya ketika gue bikin lagu sendiri itu orang-orang bilang, Kadif ini lagu elu banget, Kadif ini karakter elu banget gitu. Nah berarti orang-orang yang ngebantu gue kemarin itu adalah menjembatani gue untuk ngebikin lagu yang bagus. Tapi ketika gue membuat sendiri akhirnya gue tahu mana yang lebih pas buat gue. Ramuan mana. Dan sekarang pun gue lagi mengerjakan lagu untuk beberapa penyanyi juga gitu. Jadi kemarin mempelajari diri sendiri, sekarang mempelajari karakter orang lain. Jadi makin banyak lagi PR gue yang harus gue kembangkan di otak gue. Tapi gue alhamdulillahnya gue tipe orang yang suka belajar gitu loh. Jadi misalnya kayak pada saat pertama kali kemarin baru launching penyanyi anak-anak juga pakai lagu gue. Itu manajer gue tuh yang ngasih tahu, Kak Tata bilang, Dek bikin lagu untuk anak-anak ya gitu. Waduh, gue nggak pernah dibikin lagu buat anak-anak, tapi ya udah gue coba. Gitu. Akhirnya? Alhamdulillah suka. Alhamdulillah. Jadi memajukan musik anak-anak lagi kepada saat ini. Oke. Mudah-mudahan ya ke era tahun 90-an tuh karena emang sudah pada hilang kayak waktu zaman gue kecil. Sekarang gue belum menemukan ya. Mudah-mudahan bisa mensupport mereka itu. Jadi lagunya nggak lagu yang dewasa. Iya benar. Sesuai dengan usianya mereka gitu kan ya. Oke. Ini sebelum kita dengerin sama-sama lagu Pelajaran Indah lagi nih, gue penasaran banget mungkin musisi yang jadi idola lu gitu pas lu memutuskan untuk ke dunia musik kan biasanya suka orang, aduh gue seneng banget sama penyanyi ini, boleh luar atau luar sama dalam deh. Oke. Kalau luar, gue suka Bruno Mars. Asik. Gue suka Adele. Jessie J. Boyz II Men. Itu udah lama banget dong. Iya, memang gue sebenarnya terinfluence sama musik-musik 90-an. Makanya di lagu Pelajaran Indah ini cuma ada piano sama string. Yang memang lebih gue pengen nonjolin si karakter penyanyinya gitu loh. Nah terus kalau untuk Indonesia, Yura Yunita. Aduh, gue juga suka banget. Cinta dan Rahasia gak sih itu lagu? Cinta dan Rahasia. Oke. Terus Tulus. Aduh, parah sih. Yeah. Gue senang banget sama Tulus sih. Semua lagu kayak gue hafal banget. Bener. Randy Pandugo. Memang lagunya kekinian yang asik gitu ya. Terus Kahitna. Yovie Widianto. Ya, legend lah itu kan ya. Itu bisa dibilang lagu-lagunya Yovie itu relate banget sama kita sampai saat ini pun gitu. Pantes ya pas barusan gue tanya idolanya, maksudnya penyanyi favoritnya, musisi favorit dalam dan luar. Ini kayak klop banget sama lagu ini soalnya gue tadi Adele, Boyz II Men, Yura Yunita, Tulus gitu kan ya. Kan itu hampir sama gitu kan. Iya. Dan gue itu sering ngelihat podcastnya Yura sama Tulus gitu. Mereka selalu bilang bahwa berkaryalah dari hati. Ketika lo berkarya dari hati, lagu itu akan sampai ke pendengar dengan sampai langsung ke hati juga gitu. Jadi kalau bisa berkarya itu memang dari cerita apa yang pernah lo alami, keresahan yang lo rasakan sendiri gitu loh. Jadi bahkan kadang-kadang misalnya nih ya Kak, lo abis kita interview ini lo curhat sama gue, itu bisa gue jadiin lagu. Parah, aduh kayaknya teman-temannya mesti hati-hati. Abis temennya curhat sama lu tiba-tiba besok keluar lagu. Korban udah banyak Kak. Oh banyak. Termasuk manajer gue Kak Tata itu, gue bikinin lagu.
Judulnya Sarangi, udah rilis juga tapi belum. Tapi bahasa Indonesia kan? Iya, bahasa Indonesia tapi ada kata Koreanya. Itu dari yang ceritanya. familiar mungkin ya. Itu dari ceritanya dia. Gitu. Oke. Lagunya sudah adakah? Sudah ada. Sudah ada ya. Ini berarti parah nih kalau misalkan sama Div. Gue tadi mungkin pas lagi cerita tentang keluarga, tentang pasangan, tiba-tiba langsung jadi lagu. Bener. Gitu kan ya. Oke. Gue ngebocorinnya dengan cara yang elegan. Gitu, iya. Tapi barusan tetap aja dibocorin ya manajernya. Untuk kedepannya, rencana lu kedepannya sama pesan-pesan untuk pendengar Elga enggak? Oke, rencana gue ke depannya itu yang tadi gue udah bilang akan mengeluarkan banyak karya insya Allah di tahun 2022. Dan untuk pendengar El Gangga semuanya jangan lupa support aku terus. Request jangan lupa. Jangan lupa support aku terus. Jadi di request lagunya, di request terus lagunya. Dan semangatin semua musisi yang lagi bisa dibilang lagi tiarap, termasuk aku pun nih bukan bilang tiarap ya, tapi kita lagi mengalah sama keadaan dulu. Betul. Tapi dukung terus semua musisi, dukung terus semua musik-musik Indonesia yang memang berkualitas pastinya. Dan yang terakhir, cintailah musik Indonesia. Dan langsung aja mitra siapa bawain lagu secara langsung. Ini dia Div Ipanggia dengan lagunya Pelajaran Indah. Perpisahanku dengan dirinya selamanya. Sayang terbentuk mengapa sampai sana perpisahanku dengan dirinya. Yang terbaik harus berpisah, melegakan rasa yang ada, merelakan rasa yang telah terbentuk dari awal jumpa. Jangan jadikan dendam, resapi lamanya dalam kita dipertemukan untuk saling memberi pelajaran yang indah. Badainya ajarkan untuk tak menyesal pada mengenalmu. Yang terbaik harus berpisah, melegakan rasa yang ada, merelakan rasa. Dari awal jumpa, jangan jadikan ini dendam. Kita dipertemukan untuk saling memberi pelajaran yang indah. Thank you. Ya luar biasa, thank you.
Jangan lupa di like video ini, komen, share, dan subscribe.